dan menjauhkan dari diri kita ilmu yang tidak bermanfaat. Karena juga Allah Subhanahu wa taala pula kebaikan itu memberikan kepada kita ketetapan hati untuk selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian pula kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti daurah Ramadan ini, yang semoga bisa mengikutinya sampai akhir acara dan mengikuti peraturan-peraturan yang ada yang akan saya sebutkan nanti. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Sa'ad bin Abi Waqqas dan kru telah memberikan kami kesempatan untuk mengadakan acara ini di Masjid An-Nur, yang mana kita sudah beberapa kali alhamdulillah bekerja sama dalam bentuk kajian-kajian maupun yang lainnya. Mudah-mudahan hal ini terus berlanjut. Kemudian para peserta diharapkan untuk mengikuti peraturan ada. Yang utama, kami mengharap antum semua bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama, mengikuti acara ini. Jadi yang biasanya malas-malasan, ayo sekarang semangat ya. Ini penting juga karena kita sebagai seorang muslim tidak mungkin mengamalkan sesuatu tanpa adanya ilmu, dan juga sangat bodoh kalau kita ini berilmu tapi tidak mau mengamalkan apa yang kita miliki, sehingga Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya. Kita meminta kepada Allah dalam surat Al-Fatihah yang kita ketahui, jangan sampai kita menjadi orang-orang golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang sesat. Mereka Yahudi, orang-orang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, dan mereka orang-orang tersesat adalah orang-orang yang Nasrani yang mana mereka suka beramal tapi tanpa ilmu. Kita sebagai seorang muslim harus mengamalkan ilmu yang kita punya dan mengamalkan apa-apa yang kita amalkan dalam ibadah sesuai dengan ilmu yang datang dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Adapun peraturan yang pertama adalah peserta melakukan registrasi. Sudah selesai alhamdulillah. Kemudian untuk pakaian diperhatikan, tidak menggunakan kaos atau yang lainnya, diharapkan untuk memakai gamis atau pakaian muslim. Kemudian membawa mushaf Al-Quran dan alat-alat tulis. Insya Allah sudah kami sediakan di sini untuk yang mungkin lupa atau tidak membawa. Kemudian yang berikutnya yaitu peserta diharapkan untuk menginap ya di Masjid An-Nur. Kita sebagai panitia mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelayanan atau apapun. Ya, mudah-mudahan apa yang kita berikan maksimal dan bermanfaat buat antum semua. Adapun untuk anak-anak yang kecil-kecil, tidak apa-apa untuk pulang tidak bermalam di Masjid An-Nur. Kemudian besoknya balik lagi sesuai dengan agenda kegiatan yang sudah diberikan. Kemudian kepada seluruh peserta selama kegiatan agar menjaga ketenangan ya, tidak ramai dan tidak mengganggu yang lainnya. Dan nanti di akhir sesi besok insya Allah itu kita akan mengadakan evaluasi ya, seperti ujian sekolah ya. Ini tidak menentukan lulus atau tidaknya, tapi mudah-mudahan bisa semua, dan insya Allah gampang kalau kita mau memperhatikan pelajaran atau materi yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang ada.
Nah, mungkin itu dari kami dan insya Allah kami menyediakan juga untuk buka bersama dan sahur bersamanya. Ya. Mungkin kalau ada yang perlu atau dibutuhkan, silahkan hubungi kami takmir atau panitia yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang kami hormati takmir Masjid An-Nur, alhamdulillah sampai pada pagi hari ini beliau dengan kesediaannya, dengan sukarela telah memberikan fasilitas kepada kita semua di sini dalam rangka daurah. Ini merupakan suatu keutamaan dan kesempatan bagi kita semua, terutama bagi adik-adik semua, agar bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, atas kesediaan, atas fasilitas yang telah diberikan oleh Takmir Masjid An-Nur, kami selaku wakil dari Yayasan Sa'ad bin Abi Waqqas menghaturkan ucapan syukur dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini semua menjadikan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya kami juga mengucapkan syukur dan terima kasih kepada adik-adik semua, termasuk mas-masnya, karena di dalamnya juga ada Mas Eki juga di sini hadir juga. Ya, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan keikutsertaan adik-adik semua ini bisa menjadikan manfaat dan barokah untuk generasi ke depannya. Karena apa? Generasi muslim ke depan itu ada pada generasi yang saat ini. Untuk itu, dengan semangat adik-adik untuk mengikuti daurah ini merupakan suatu keutamaan. Karena apa? Kesempatan, keinginan untuk menuntut ilmu itu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada semua orang. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah lah. Hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah lah yang diberikan keinginan, diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu agama Islam. Ini tentunya merupakan suatu keutamaan yang besar. Jadi kata Rasulullah SAW, man yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan kepahaman agama. Berarti dari sini jelas bahwa tidak semua orang, ya, hanya orang-orang tertentu saja yang akan diberikan kepahaman oleh agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah
adik-adik semua pada hari ini begitu semangat, begitu tertib, bisa hadir di daurah ini tentunya merupakan bagian dari bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Kalau Allah tidak berkenan ya, insya Allah kita semua tidak akan bisa hadir di sini. Berarti kehadiran kita semua di sini itu atas ketentuan dari Allah Ta'ala. Allah sudah memilih kita semua untuk bisa mengikuti daurah ini. Dan dalam hadis lain disebutkan bahwa Allah itu dalam membagi rizki sama seperti membagi akhlak di antara kalian. Artinya tidak membeda-bedakan dalam urusan dunia. Dalam membagi rizki urusan dunia Allah tidak membeda-bedakan, sama seperti Allah membagi akhlak di antara kita. Walakin kata Allah, akan tetapi untuk urusan agama, untuk urusan dunia akhirat, Allah itu hanya akan memberikan kecintaannya, kepahaman agama kepada orang yang dicintai saja. Ya, Allah hanya akan memberikan kepahaman agama hanya kepada orang-orang yang dicintai saja. Oleh karena itu, mudah-mudahan adik-adik yang hadir semua di sini tentunya merupakan pilihan-pilihan Allah yang termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang dicintai Allah untuk diberikan kepahaman agama. Sehingga dengan kepahaman agama itulah nanti kita semua bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Sehingga dengan beribadah yang benar tersebutlah merupakan sarana untuk menuju surganya Allah dan selamat dari nerakanya Allah. Kemudian yang ketiga, pesan dari kami selaku wakil dari Yayasan Sa'ad bin Abi Waqqas, kami betul-betul berharap kepada semua peserta, termasuk saya diri pribadi, agar kehadiran kita semua di sini ini yang paling utama adalah supaya menetapkan niat kita masing-masing agar jangan sampai salah dalam menempatkan niat. Ini karena yang paling utama. Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya semua amalan itu akan tergantung dengan niatnya. Oleh karena itu, ya, sampai pada detik ini silahkan tanamkan kembali niat yang benar. Jadi kehadiran kita semua ke majelis ini dalam rangka ingin mencari ridhonya Allah, ingin mencari ampunan Allah melalui apa? Dengan mengikuti daurah ini sampai dengan akhir nanti sehingga bisa melaksanakannya dengan sempurna. Itu tanamkan niat itu, ya. Jangan sampai kehadiran kita di sini tujuannya selain ingin mencari ridhonya Allah, ya, ingin mencari ilmu agama. Jangan sampai di luar itu. Karena nanti sia-sia pahalanya tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara niat dan aplikasinya harus disinkronkan, disejajarkan. Mudah-mudahan dengan niatan yang tulus dari adik-adik semua diikuti dengan ketulus ikhlasan para pemateri dalam menyampaikan materi, mudah-mudahan ini merupakan sinergi yang akan bisa melahirkan, bisa menciptakan generasi-generasi yang siap, ya, untuk mendakwahkan agama Islam ke depan, terutama untuk dirinya, keluarganya dan lingkungannya, ya. Kita jangan terlalu punya beban bagaimana nanti kalau misalkan saya tidak mampu dan segala macam. Tidak usah. Kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Ya, kalian harus bersemangat untuk meraih suatu cita-cita, keinginan. Fa in ghalabaka amrun faqul qadarullah. Kita tidak boleh malas. Apapun hasilnya nanti, katakan bahwa itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam meraihnya berusaha semaksimal mungkin dengan cara mengikuti materi-materi sesuai jadwal yang telah ditentukan di dalam daurah ini. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin harapan-harapan dari kami selaku wakil dari Yayasan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mudah-mudahan kehadiran adik-adik semua di sini, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, diberikan kemudahan dalam menerima materi-materi yang disampaikan oleh para pemateri, dan mudah-mudahan juga adik-adik ini diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyerap semua materi yang diberikan oleh pemateri, kemudian bisa memahaminya,
ya, memahaminya, kemudian dengan kepahaman tersebut nantinya bisa dijadikan bekal dalam beribadah kita semua, baik di kalangan keluarga maupun ketika kita hidup bermasyarakat di lingkungan kita semua. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan selaku untuk memotivasi ya kepada adik-adik semua. Mudah-mudahan ini menjadikan manfaat dan barokah untuk semuanya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan dari Yayasan Sa'ad bin Abi Waqqas. Untuk selanjutnya kami sampaikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد Inna asdaqal hadits kitabullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Alhamdulillah, saudara sekalian, adik-adik, anak-anakku yang kami cintai, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, umat iman, umat Islam, dan nikmat kesempatan di mana kita bisa hadir dalam majelis ilmu ya, dan dilaksanakan pada bulan Ramadan. Seperti kita ketahui bahwa di dalam bulan Ramadan tiap amal itu dilipat gandakan. Majelis ilmu atau daurah ini bagian daripada majelis ilmu, termasuk dari badan majelis ilmu, diadakan pada bulan Ramadan,
ya, dalam tempat yang mulia di Masjid Allah, dilaksanakan di bulan mulia, mudah-mudahan amal kita, pahala kita bisa kita dapatkan insya Allah. Panitia serta donatur dan semua yang mempunyai kaitan dalam hal ini, termasuk mungkin yang memberikan support untuk kegiatan kita ini. Alhamdulillah sekalian rahimana rahimakumullah, pada kesempatan yang pertama ini ya, kita hanya membahas tentang keutamaan ilmu dan para penuntut ilmu. Ini memang selalu dibawakan sebelum kita masuk pada materi inti. Tentang materi daurah kita, itu berkaitan tentang kita bersalah dalam Manhajus Salikin, As-Sa'di. Dan Salikin itu kitab yang fikih yang ditulis oleh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Itu nanti materi intinya pada kitab salat, tentang salat. Sebelum kita masuk pada materi tersebut, kita akan bahas atau kita akan memberikan motivasi tentang keutamaan ilmu. Tentang ilmu, tentang penuntut ilmu, adab-adab dalam menuntut ilmu. Tujuannya apa? Agar kita bisa termotivasi tentang apa yang akan kita pelajari, ya, agar kita menjadi termotivasi untuk terus mencari ilmu, untuk terus sebagai penuntut ilmu, tidak futur setelah kita semangat. Karena bisa jadi mungkin kita sudah pernah semangat, kemudian karena ada waktu yang berlalu, karena kesibukan, ya, karena pekerjaan atau adanya hal yang lain, membuat kita menjadi malas menuntut ilmu setelah kita giat menuntut ilmu sebelumnya. Terus kalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam materi al-ilmu ini kita akan bahas tentang yang pertama tentang al-ilmu. Tentang ilmu. Apa yang kamu ketahui tentang ilmu? Coba ada yang bisa memberikan definisi yang diketahui menurut adik-adik sekalian, ada saudara-saudara sekalian, mungkin sering mendengar ilmu ini itu apa ya? Atau sudah pernah baca, pernah dengar? Nah, coba siapa di antara adik-adik sekalian yang bisa memberikan sedikit informasi ke kita apa yang telah diketahui tentang ilmu? Fadhal, siapa? Sayap kanan, sayap kiri, ya, fadhal. Kemana ilmu, ya? Ya. Yang lain? Ada ya, apa? Pengetahuan Allah memberikan mana mulia. Yang lain? Ya. Oh ya. Terus yang lain nggak ada? Ya. Al-ilmu ya salah satu yang disebutkan oleh para ulama ialah adraku syai' ala hakikatihi fitratu jaziyah. Dia mengetahui sesuatu hakikatnya dengan kepastian. Ada lagi mengatakan bahwa ilmu itu adalah lawan daripada kebodohan. Lawan daripada kebodohan artinya dia ini sifatnya umum. Ketika ini sifatnya umum, ilmu apa saja, baik ilmu agama maupun ilmu yang lain. Tetapi sekalian rahimani rahimakumullah ya, ketika kita mengetahui atau membahas tentang keutamaan ilmu, maka yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ilmu syar'i. Coba antum ketik di Google, cari di internet, tulis keutamaan
ilmu. Tidak usah bilang keutamaan ilmu agama. Tulis keutamaan ilmu. Maka yang akan muncul itu tentang keutamaan ilmu dalam Islam. Keutamaan ilmu tentang syariat Islam. Bukan yang lainnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam, syariat Islam itu mempunyai perhatian yang sangat tinggi, yang konsen tentang menuntut ilmu. Bahkan kalau kita lihat di antara agama-agama yang ada, hanya agama Islam yang memotivasi daripada pemeluknya untuk dia menuntut ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, dia mengajari nabinya dalam firman-Nya, Rabbi zidni ilman. Qul Rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, tambahkanlah kepadaku ya Rabbi zidni ilman. Ya Rabbku, tambahkan kamu tentang ilmu. Ya. Dan kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh Rasulullah SAW untuk berdoa, untuk meminta tambahan selain tambahan ilmu. Tidak pernah mengajarkan Rabbi zidni, ya Allah tambahkanlah aku harta, tambahkanlah aku anak. Enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajari nabinya untuk berdoa agar dia ditambahkan tangan. Sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua definisi daripada ulama yang berkaitan tentang sumber daripada ilmu. Yang pertama adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kenal Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Ada yang kenal? Ada yang kenal? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kenal? Siapa? Ya? Apa? Iya, ulama emang. Maksudnya itu siapa dia? Apa yang terkenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Siapa itu? Siapa? Ya, terus kita banyak terus kita. Ya? Sahabat. Ya. Lagi. Ya, jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang dikenal dengan nama Samsuddin, itu dia adalah salah satu murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia menulis banyak kitab seperti yang disebutkan ya. Kitab, dan dia seorang ulama yang dapat dibilang selain Ibnu Taimiyah maka dengan muridnya Ibnu Qayyim. Dia itu selalu dikaitkan dengan hal itu. Walaupun sebenarnya murid daripada Ibnu Taimiyah itu banyak. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Al-Hadi, ya. Salah satu daripada murid-muridnya. Tapi ketika orang menyebutkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pasti dia ingat dengan gurunya Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa ilmu itu adalah sumbernya itu pada tiga hal. Qala Allah, qala Rasulullah, wa qala sahabat. Qala Allah, yaitu firman Allah. Qala Rasulullah, sabda Rasulullah, hadis Rasulullah SAW. Wa qala sahabat. Intinya sebenarnya ilmu itu sumbernya dua. Qala Allah, qala Rasul. Al-Quran
dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebutkan juga kalau sahabat, perkataan sahabat? Karena memahami Al-Qur'an dan Sunnah yang paling mendekati atau yang mendekati tentang apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita ketahui Allah berfirman, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabda wahyu, yang melaksanakan langsung syariat itu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya. Maka perkataan dari para sahabat tentang dalam masalah agama, maka itu dimasukkan dalam ilmu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ilmu itu adalah dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Siapa yang kenal Abdullah ibn Umar? Siapa? Anaknya Umar bin Khattab. Siapa itu Umar bin Khattab? Oh, sahabat. Apa yang kamu ketahui tentang Umar bin Khattab? Selain sahabat Nabi, apa lagi? Kamu sudah. Terus apa lagi? Hah? Apa? Kenapa? Baik hati. Terus apa lagi? Orang yang baik. Terus? Khalifah kedua. Terus? Pemberani. Terus apa lagi? Suka bersedekah. Terus apa lagi? Yang spesifik. Terus sahabat ya soal semua jujur ya. Hah? Nah? Memberi makan. Nah. Jadi Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab itu salah seorang sahabat Nabi SAW. Dapat dibilang dia sahabat dekat dengan Nabi SAW. Dan termasuk di antara 10 sahabat yang mendapatkan ya informasi bahwa beliau masuk surga. Jadi 10 orang sahabat yang masuk surga yang disebutkan oleh Rasulullah dalam satu hadis, karena sebenarnya banyak beberapa sahabat yang lain disebutkan, tapi yang disebutkan oleh Rasulullah dalam satu hadis itu yang disebut dengan 10 orang sahabat, di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus siapa lagi? Di antara 10 orang sahabat, Abu Bakar. Terus siapa lagi? Siapa? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi? Siapa? Siapa? Thalha bin Ubaidillah. Siapa lagi? Hah? Ya Ja'far, tapi tidak masuk dalam ini, dalam 10 orang sahabat yang disebut dalam satu hadis. Yang lain? Yang depan apa? Zubair bin Awam. Apa julukannya Zubair bin Awam? Apa julukannya? Hawari Rasulullah, pembela Rasulullah. Kemudian apa lagi? Ya, tapi di dalam hadis ini nggak masuk ya. Hamzah masuk di surga juga, tapi tidak. Seperti yang 10 ini, apa lagi? Masih ada berapa ini? 2 atau 3 ini. Ya, pertama ya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Terus apa lagi? Abdurrahman bin Auf. Terus apa lagi? Ya? Hah? Udah tadi. Ya. Apa lagi? Apa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Tinggal 2. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini apanya Umar bin Khattab? Iparnya ya. Ya.
karena adiknya Umar bin Khattab itu menikah dengan Sa'id bin Zaid. Terus yang terakhir apa? Udah. Yang terakhir yang meninggal pada saat ada bencana taun di Syam. Bukan. Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi meninggal pada zaman Umar bin Khattab. Bahkan ketika Umar bin Khattab meninggal, dia mengatakan, seandainya Abu Ubaidah masih hidup, maka saya akan memberikan kepemimpinan khalifah ini kepada beliau. Kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu yang sebutkan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahwa ilmu itu adalah Al-Kitabun Nati', kitab Al-Quran berbicara, As-Sunnatu Madiyah, sunnah yang menjelaskan, wa qawlu rajulin la, dan perkataan seseorang saya tidak tahu. Wa qawlu rajulin la. Al-Qad jelas ya. Beliau mengatakan Al-Qur'an nanti ya yang berbicara. As-Sunnatu Madiyah, sunnah yang menjelaskan, dan aqalu rajulin la, dan perkataan seseorang saya tidak tahu. Quran dan sunnah jelas sumber daripada ilmu. Abdullah bin Umar menyebutkan bahwa salah satu daripada ilmu, bahkan menyebutkan setengah daripada ilmu, ulama lain menyebutkan setengah daripada ilmu adalah la adri. Saya tidak tahu. Kenapa kira-kira la adri ini dimasukkan dalam ilmu? Ada yang tahu? Tahu? Ya. Kenapa la adri? Perkataan orang la adri, saya tidak tahu, itu setengah daripada ilmu. Karena dia tahu. Karena dia tahu bahwa dia itu tidak tahu. Dia tahu bahwa dia tidak tahu. Tidak ngomong sembarangan, tidak berfatwa sembarangan, ya, tidak nyerocos sembarangan, tidak berfatwa tanpa ilmu, maka dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Itu menunjukkan perkataan daripada la adri. Jika kita ditanya, kemudian kita tidak jelas tentang suatu masalah, kemudian kita mengatakan la adri, itu menunjukkan bahwa kita ini termasuk orang yang berilmu. Karena kita tahu bahwa kita itu tidak tahu, maka kita mengatakan la. Dan ini telah dipraktekkan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah, salah seorang imam mazhab. Kenal Imam Malik bin Anas? Kenal? Dia salah satu di antara yang dikenal. Apa? Imam Syafi'i. Yang kedua? Imam Hambali. Siapa? Abu Hanifah. Terus Imam Malik. Jadi kalau kita urutkan berdasarkan usia, jadi Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit namanya ya, Nu'man bin Sabit ya. Kan kemudian Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Syafi'i. Yang ketiga adalah Abu Hanifah dulu, Nu'man bin Sabit ya. Abu Hanifah, kemudian Imam Malik bin Anas yang tinggal di Madinah. Kemudian Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Syafi'i. Yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal atau yang dikenal dengan nama Imam Ahmad atau Imam Hambali. Imam Malik rahimahullah itu pernah didatangi oleh orang jauh dari kampung. Perjalanan sekitar 1 bulan. Dia datang dari kampungnya. Jadi dia disuruh sama orang kampung di situ untuk tanya kepada Al-Imam Malik tentang sebuah permasalahan. Karena orang dulu itu kalau dia tidak tahu, maka dia tanya
kepada orang yang berilmu. Dan dia tahu bahwa pada zaman itu ada seorang ulama di Madinah, namanya Imam Malik bin Anas. Maka mereka mengutus seseorang datang kepada Malik untuk menanyakan beberapa masalah kepada Imam. Dan pada waktu itu kita tahu kan naik onta, ya paling nggak naik onta, naik kuda, jauh perjalanan. Di situ disebutkan sekitar 1 tahun perjalanan, satu bulan misalnya ya, bukan 1 tahun ya, sekitar 1 bulan perjalanan jauh ya, sampai kepada Al-Imam. Kemudian dia tanya kepada Al-Imam, ternyata Imam Malik bilangnya lain, saya nggak tahu. Ya, Imam Malik mengatakan saya nggak tahu. Ya gimana? Ini bingung dia. Orang ini sudah datang jauh-jauh, perjalanan 1 bulan, sampai di sini, bilangnya saya nggak tahu. Kemudian dia bilang sama Al-Imam Malik, terus apa yang harus saya sampaikan, wahai Al-Imam, kepada kampungku? Maka Imam mengatakan, katakanlah bahwa Malik tidak tahu tentang masalah itu. Nah itu ya sekalian ya, bahwa ini termasuk dari bagian daripada ilmu. Nah kemudian itu yang berkaitan dengan ilmu ya. Masuk kepada hukum daripada ilmu. Seperti kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib. Dalilnya adalah sabda Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim. Maka kewajiban di sini sekalian, yang dimaksud dengan ini adalah ilmu agama, ilmu syar'i. Maka ilmu ini dimaksudkan, yang wajib ini terbagi 2. Yang fardu terbagi 2, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Nah, sekarang pertanyaan, apa yang dimaksud dengan fardu ain? Ya. Kewajiban untuk individu yang lain. Ya. Apa yang dimaksud dengan fardu ain? Apa yang dimaksud fardu ain? Eki, apa yang dimaksud fardu ain? Ya. Kewajiban bagi setiap muslim. Ya. Lawannya fardu kifayah. Apa bedanya dengan fardu kifayah? Ada sekelompok. Jadi kalau fardu ain itu adalah kewajiban yang mesti dilakukan oleh setiap individu. Jika dia tidak melakukannya maka berdosa. Tapi fardu kifayah adalah kewajiban yang jika dia dilaksanakan oleh orang tertentu atau sesuatu, maka orang lain itu tidak gugur lagi kewajibannya. Artinya jika ada orang lain yang melakukannya, maka kewajiban dia untuk melakukan itu tidak lagi. Itu disebut dengan fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain, maka setiap individu wajib untuk melaksanakan. Berdasarkan dengan ilmu, ada yang disebut dengan fardu ain. Kewajiban bagi setiap individu, kewajiban bagi setiap muslim
untuk mempelajarinya, untuk memahaminya, dan untuk mengamalkan. Contohnya apa? Apa ya contohnya? Fardu ain. Sholat 5 waktu ya. Terus apa lagi? Ya. Kenapa? Mempelajari hukum Islam itu global. Islam ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Yang fardu ain mempelajari akidah. Mempelajari akidah. Hal-hal yang pokok dalam agama. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal dinul Islam, ya. Makanya disebut dengan usulus salasa. Usulus salasa, 3 hal yang mendasar. Maka setiap muslim harus kenal ma'rifatullah, harus mengenal Allah, ya. So, bagaimana seseorang mau mengenal Rabbnya sedang dia tidak kenal Allah? Bagaimana dia bisa mencintai Allah kalau dia tidak kenal? Dan salah satu sarana untuk mengenal Allah adalah berilmu, mengetahui tentang Allah Subhanahu. Begitu juga mengenal Rasulullah SAW. Ya. Maka seorang mesti mengenal Rasulullah SAW. Namanya, nasabnya, perjuangan Rasulullah SAW. Agar apa ya, itu tadi. Kita mengaku bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW, tapi nggak kenal. Ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi namanya aja nggak tahu. Bapaknya nggak tahu. Umurnya nggak tahu. Gimana mau dibilang dia cinta? Coba siapa yang tahu nasabnya Rasulullah sampai kakeknya aja? Ayo, siapa? Namanya Rasulullah siapa? Muhammad. Bapaknya siapa? Siapa? Abdullah. Kakeknya? Bin Abdul Muttalib. Terus apa? Hah? Bin Hasim, bukan Hisabnya, Hasim ya. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim. Al-Quraisy, dari suku Quraisy. Jadi kita harus kenal pasti mengetahui, mengilmui. Nah, mengetahui ini termasuk hal-hal yang wajib bagi kita. Begitu juga mengenal dinul Islam, wajib bagi seseorang mengenal. Itu dalam kaitan dengan akidah. Begitu juga yang dibilang tadi, sholat. Sholat itu adalah kewajiban bagi setiap individu. Maka setiap muslim mesti belajar cara sholat yang baik. Syarat-syarat sholat. Hal-hal apa yang mewajibkan seseorang itu sholat. Apa yang membatalkan sholat? Mesti diketahui. So, kenapa? Kalau tidak tahu nanti sholatnya nggak sah, tobat. Juga dengan toharah, sebelum sholat toharah dulu. Bagaimana caranya wudhu? Bagaimana caranya tayamum? Bagaimana caranya mandi besar? Bagaimana caranya ijtikmar? Harus diketahui. Kenapa? Karena itu akan menjadi syarat sahnya sholat kalau kita toharohnya enggak bagus. Gitu ya. Begitu juga nih, kita ini lagi puasa bulan Ramadan. Maka kita harus mengenal puasa itu apa, hal-hal yang disunahkan dalam puasa itu apa, kemudian hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu apa. Tujuannya apa? Agar puasa kita pada bulan Ramadan ini kita sempurna, ya, bisa sempurna dan kita menghindari hal-hal yang bisa membatalkannya.
dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di luar setelah kita keluar bulan Ramadan, kita bisa benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Salah satunya belajar. Begitu juga nanti ada zakat fitrah, belajar. Gimana ini zakat nih? Kita bentar lagi kita mau zakat fitrah nih. Ya. Begitu juga orang yang mau zakat harta. Oh, ini uangnya udah banyak ini. Gimana nih? Ini sudah masuk nisab enggak? Lihat. Itu bisa diketahui dan kita belajar. Itu yang disebut dengan salah satu contohnya fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, lihat. Jika kewajiban sesuatu jika di dalam kelompok itu sudah ada yang melaksanakan, maka orang yang ada di kelompok lain itu gugur lagi kewajibannya untuk melaksanakan hal itu. Contohnya misalnya, ya mengurus jenazah. Jadi kalau misalnya ada yang sudah tahu hal itu di tempat itu sudah ada yang tahu, yang lain dan kewajiban. Tapi kalau di tempat itu nggak ada yang tahu, maka semua orang jadi berdosa. Karena nggak ada yang tahu. Maka harus ada yang tahu di daerah situ, di tempat itu, walaupun tidak semua orang ahli dalamnya. Itu juga yang sifatnya umum misalnya. Misalnya ilmu kedokteran misalnya. Yang umumnya. Nggak semua orang harus belajar kedokteran. Tapi di daerah itu mesti harus ada yang tahu tentang ilmu kedokteran. Agar apa? Agar kalau ada yang sakit bisa berobat. Ya. Bisa dilayani. Ya. Bagus kalau misalnya orang perempuan misalnya dia mau melahirkan, dia butuh misalnya bidan atau dokter wanita untuk membantu dia. Maka jika ada yang sudah belajar seperti itu, yang lain tidak ada kewajiban lagi tentang hal itu. Terus kalian rahimahullah ya, itu ya tentang hukum ilmu. Jadi ada yang fardu ain, ada fardu kifayah, dan ada juga fardu sunnah. Ada yang sunnah juga. Kalau sunnah itu adalah dalam hal rincian. Kalau hal rincian itu, misalnya ulama dia ingin tahu beberapa hal, misalnya ini, dia sunnah bagi dia untuk, sehingga dengan itu dia bisa mengajarkan kepada orang lain. Harus kalian rahmatullah bahwa dari ini kita ketahui bahwa, atau umumnya kita ketahui bahwa tidak boleh ada dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Kan sini aja nih, ada yang dari pesantren, ada yang dari umum ya. Adik-adik mungkin rata-rata kelas SD ya, SD SMP ya. SD ya. Kalau yang di sini mungkin ada yang SMK atau ada yang dari pondok. Kan ilmu agama ada juga ilmu dunia. Pada dasarnya tidak ada dikotomi, artinya tidak ada dalam hal pembelahan. Tetapi yang disayangkan, tapi ada namanya prioritas. Ada namanya prioritas seperti yang tadi yang disebut dengan fardu ain. Ada yang mesti orang tahu. Baik dia di pondok pesantren maupun dia di sekolah umum harus tahu. Baik dia orang biasa atau dia pejabat, dia harus tahu tentang hal itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membenci kepada orang yang pintar dalam dunia tapi dia TK dalam ilmu agama. Sebab ada seorang misalnya profesor di bidang ini, di bidang teknik nuklir dan sebagainya. Tapi dalam urusan agama, misalnya hal yang sehari-hari misalnya mandi junub aja nggak tahu. Kalau misalnya dia ada najis sedikit, dia nggak tahu gimana caranya membersihkan najis. Padahal itu hal yang kalau kita bilang sepele. Padahal dia orangnya profesor. Ilmu dalam dunianya begitu tinggi dan diakui. Tapi dalam ilmu agama dia seperti TK.
Maka ini dilarang oleh yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 7. Coba dibacakan surat Ar-Rum ayat ke-7. Surat Ar-Rum itu surat keberapa dalam Al-Qur'an? Ya? Surat 30. Nah, coba baca ayat ke-7. Coba dibaca. Coba baca. Yang keras suaranya ada kedengaran. Coba artinya. Siapa yang bisa artikan? Yang punya buku terjemahan? Siapa? Oh ya, nih, Eji yang depan. Tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Ya. Ya. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Mereka mengetahui, mereka pakar dalam hal-hal yang sifatnya dunia. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Akan tetapi dalam urusan akhirat mereka lalai. Maka yang seperti ini mungkin kalau kita lihat beberapa, kalau kita misalnya di Saudi Arabia itu ada beberapa yang cukup berhasil dalam memadukan antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Salah satu contohnya misalnya, kenal dengan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Najib. Kenal? Tidak kenal. Ya. Yang besar-besarnya ya, kalau yang kecil-kecil mungkin tidak tahu ya. Kemudian kenal dengan Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Asari rahimahullah. Kenal? Oh, tidak kenal juga. Kemudian apa lagi? Muhammad bin Ismail Al-Muqaddam. Tidak kenal. Kemudian Dr. Ragib Asfahani. Tidak kenal. Tidak kenal ya. Ar-Ragib, Dr. Ragib Asfahani ini adalah dokter bedah. Ya, dia adalah dokter spesialis bedah di Mesir. Dia dokter bedah dia. Dia mempunyai buku tentang kiat salat khusyuk. Ini menunjukkan bahwa dia, walaupun dia dokter pakar di bidang dunia dalam hal ini ilmu bedah, tapi dia juga pakar dalam bidang ilmu agama. Nah, kemudian salah satunya adalah Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Asari rahimahullah. Salah seorang murid Syekh Albani rahimahullah yang baru meninggal karena COVID tahun lalu. Kenal? Tidak kenal juga. Ya, dia itu sarjana teknik. Dia itu sarjana teknik. Jadi itu jurusan ilmu dunianya dalam teknik. Kemudian Syekh Muhammad bin Ismail Al-Muqaddam. Dia bukunya cukup banyak, dia orang Mesir. Tapi dia dokter. Dia dokter. Nah, ini menunjukkan, ini contoh aja untuk memotivasi adik-adik sekalian ya. Walaupun mungkin belajar ilmu umum, tapi jangan lupa juga tentang ilmu agama. Ya, jangan sampai kita pakar dalam ilmu dunia tapi kita melupakan atau tidak mengetahui tentang ilmu agama, terutama dalam hal-hal yang mesti diketahui oleh kita semua. Nah, itu ya. Capek ya? Enggak ya, itu baru ilmunya. Nah, sekarang kita bahas tentang keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu itu banyak disebutkan dalam Al-Quran, tapi saya hanya menyebutkan sedikit saja.
Karena ini bulan Ramadan jadi tidak perlu lama-lama. Nanti haus. Ya. Banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah surat Al-Mujadilah ayat 11. Surat Al-Mujadilah itu surat yang keberapa? Coba yang di belakang, surat Al-Mujadilah itu surat keberapa? Al-Mujadilah. 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 50 berapa itu? 58. Bukan ayatnya, surat yang ke-58. Coba baca surat yang ke-58 ayat 11. Ya, enggak, Fadal ya. Bisa. Ayat 11. Ya. Kita stres pada yang bagian terakhir. Di mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Allah mengangkat derajat daripada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang ahli ilmu beberapa derajat. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas mengatakan, al-ulama'u fawqal mu'minin, bahwa ulama fawqal mu'minin, ya, mi'ata darajah. Jadi ulama itu dibandingkan dengan kaum mukminin yang tidak berilmu itu ada 100 derajat. Ya. Ma baina darajataini mi'ati ammin. Dan di antara dua derajat itu jaraknya itu 100 tahun. Ini katakan oleh Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini bahwa ulama dibandingkan dengan bukan ulama, orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu di antara kaum mukminin itu 100 derajat di atasnya orang yang berilmu. Dan di antara dua derajat itu jaraknya 100. Ini menunjukkan sekalian Allah bahwa orang berilmu itu jauh dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Kita kasih contoh yang sekalian. Bisa jadi dia berdampingan, tapi pahala dan sholatnya itu, pahala daripada sholatnya yang dilakukan itu, bagaikan antara bumi dan langit. Apa yang menyebabkan seperti itu? Apa kira-kira? Bisa jadi antara dua orang sholat berdampingan dalam satu shaf. Tetapi dua orang ini beda pahalanya. Bagaikan langit dan bumi. Apa yang membedakan dia? Ilmu. Yang satunya, ya, yang membedakan adalah mereka ada ilmunya. Yang satunya sholat dengan benar, sesuai dengan sunnah, dia kerjakan semuanya, dia husu dan sebagainya. Yang satunya enggak. Salah-salah. Otomatis mereka jauh berbeda di antara mereka. Itu yang sekalian, rahmatullah ya. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, coba surat Al-Imran
ayat 18. Surat Al-Imran itu surat keberapa? Surat ketiga. Nah, yang dari sini terus. Saya mau yang dari sini.
tahu kepada Allah, timbul rasa khasyah, maka orang ini orang yang berilmu, orang yang seorang ulama. Dan makanya ulama itu adalah orang-orang yang disebut dengan ulaikum khairul bariyah. Mereka itulah orang-orang sebaik makhluk. Ya. Kemudian disebutkan dalam hadis lain tentang penuntut ilmu adalah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Rasulullah SAW sabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqih fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Artinya adalah mafhum mukhalafa. Mafhum mukhalafa itu pemahaman yang sebaliknya. Barang siapa yang tidak dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia tidak diberikan pemahaman. Artinya adalah bahwa orang yang berilmu, orang yang mempunyai ilmu, kemudian ilmu itu menyebabkan dia khasyah, takut kepada Allah, maka Allah menginginkan kebaikan ada pada dirinya. Karena setelah itu dia berilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu itu, maka Allah menghendaki kebaikan yang ada pada dirinya. Kemudian sekalian rahimakumullah. Ini yang terakhir ya, kayaknya capek ya. Ini sebenarnya banyak, saya cuma mesti sedikit. Ya. Nah, karena kebetulan ini juga sudah siang, kemudian puasa juga, nanti kita mungkin 10 menit ya. Kita akan bahas tentang adab dan akhlak menuntut ilmu. Ketika kita membahas tentang ilmu, keutamaan, ilmu dan sebagainya, maka kita akan sedikit tentang adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah bahwa seorang penuntut ilmu itu harus membersihkan hatinya. Seperti kita ketahui bahwa hati itu adalah wadah. Hati itu adalah wadah. Ilmu itu akan masuk ke dalam hati yang sebagai wadah itu. Kalau hatinya itu tidak bersih, maka ilmu itu akan hilang. Kesucian hati itu dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah bersih dari syubhat. Syubhat itu kerancuan, ketidakjelasan. Misalnya kita ya banyak contohnya. Tadi syubhat tadi. Karena ini agak susah jelasin karena kebanyakan anak-anak. Kita bilang syubhat ya. Terus yang kedua adalah suci dari syahwat. Hawa nafsu, syahwat. Disebutkan oleh Sahal bin Abdullah rahimahullah, seorang ulama mengatakan haramun ala qalbin, diharamkan atas hati, ya. Yadkhulun nur, dimasuki oleh cahaya, wa fihi, yang di dalamnya syai'un mimma yakarallahu azza wa jalla. Selama di dalam hati itu banyak hal-hal yang Allah benci. Jadi ilmu itu susah masuk jika hatinya itu tidak bersih. Jika hatinya itu tidak suci. Baik dari syubhat maupun dari syahwat. Itulah makanya ketika Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengadukan hafalannya kepada gurunya Waqi' tentang hafalannya. Kalau Imam Syafi'i itu Masya Allah ya, kalau hafalannya disebutkan bahwa kalau dia baca satu gini, maka ini harus ditutup lagi nih. Baca lagi. So, nanti dihafal juga. Boleh balik ya. Pada suatu antum Syafi'i hafalannya kacau. Maka Waqi' gurunya memberikan nasihat bahwa hendaklah beliau menghindari maksiat.
Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati yang bermaksiat, dalam maksiat. Itu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah seorang penuntut ilmu atau ikhlas dalam belajar. Allah sebutkan dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak ada Allah memerintahkan kecuali agar ia beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan, dalam hadis diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya. Keikhlasan, ikhlas dalam belajar agama itu bisa dilihat dari 4 hal. Ada 4 pondasi. Yang pertama adalah ketika seseorang belajar tentang agama, ya, belajar agama, maka yang pertama adalah dia harus niatkan bahwa dia belajar agama itu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Jadi bukan karena disuruh sama orang tua. Ya. Mungkin saat ini suruh orang tua, tapi harus diperbaiki niatnya. Bahwa saya ini masuk pondok, ya, atau saya ini mau belajar agama, hadir dalam daurah Ramadan ini, maka niat saya adalah untuk menghilangkan kebodohan pada diri saya. Dengan ilmu yang akan diajarkan selama saya di pondok maupun selama dalam daurah ini. Terus yang kedua adalah belajar agama harus diniatkan bahwa saya belajar agama ini adalah untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain, yaitu dengan mengajarkannya. Jadi ketika saya tahu, maka saya pun berniat untuk mengajari orang lain, agar orang lain itu hilang kebodohannya tentang hal itu. Itu niat yang kedua. Terus yang ketiga adalah harus diniatkan dengan ikhlas bahwa ketika dia belajar agama adalah untuk menghidupkan ajaran ilmu agama dan menjaganya agar dia tidak hilang. Terutama mungkin di daerah kita yang mungkin sunnahnya redup atau enggak jelas, ya, atau banyak bid'ahnya. Maka ketika kita belajar, kita niatkan bahwa kita belajar itu untuk menghidupkan ilmu agama, untuk menghidupkan sunnah agar dia tidak hilang di tempat. Itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah bahwa ketika kita belajar, maka harus diingatkan bahwa belajar itu kita untuk mengamalkan daripada ilmu itu. Jadi tidak hanya belajar aja, menghafal saja, tapi kita juga meniatkan ketika kita mendapatkan ilmu, kita akan amalkan ilmu itu. Karena memang buah daripada ilmu itu adalah amal. Percuma orang berilmu tapi amalnya enggak ada. Berarti ilmunya tidak berbuah, ilmunya tidak bermanfaat. Kemudian, saudara sekalian, rahmatullah, bahwa adab daripada menuntut ilmu adalah yang ketiga, adalah serius dalam belajar. Harus serius dalam belajar. Boleh main-main. Ya. Orang misalnya lagi ngajar di sini, ya di sana harus memperhatikan dengan baik. Tidak boleh cerita sendiri. Ya. Tidak boleh main-main sama temannya. Fokus tetap apa yang disampaikan. Di sini disebutkan bahwa serius belajar itu ditandai dengan 3 hal. Yang pertama adalah bersemangat menggapai sesuatu yang bermanfaat. Ya. Harus punya semangat. Coba disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Hambali, ya, Imam Ahmad yang disebutkan tadi, ya, salah satu daripada ulama 4 mazhab.
bahwa karena dengan semangatnya dia itu sering kalau dia pergi ke ta'lim sebelum subuh dia sudah mau pergi terus karena semangatnya itu. Jadi sebelum subuh dia sudah pergi. Sehingga ibunya itu agak kasihan ini anak-anak ini masih kecil, belum subuh sudah mau pergi. Nah, kadang-kadang itu anak ibunya jangan dulu lah, nanti tunggu azan dulu baru pergi. Atau sama sebentar itu. Karena kasihannya. Tapi ini pressingnya adalah pada semangatnya Imam ketika belajar. Begitu juga ada seorang ulama ketika Imam Ahmad bin Hanbal terkena fitnah. Jadi Imam Ahmad itu pernah terkena fitnah, itu tidak boleh berfatwa di zaman Khalifah Abbasiyah karena masalah Quran dengan makhluk. Jadi Imam Ahmad itu dilarang oleh pemerintah pada saat itu untuk berfatwa. Jadi dia hanya di rumah aja, tidak boleh, pokoknya kalau mau dibilang tahanan rumah, tidak boleh kemana-mana. Kemudian dia ada datang, disebut saya lupa namanya ya, tapi dia kemudian di akhirnya dia akan jadi ulama. Jadi dia datang ke sana Baghdad, sedangkan Ahmad sedang dalam kurungan rumah, tidak boleh. Jadi dia kesulitan. Dan Imam Ahmad tidak boleh juga berfatwa. Akhirnya dia datang dalam bentuk seperti orang yang mengemis. Dia minta kasih. Jadi tiap hari dia datang, dia ngasih, Imam Ahmad ngasih dia hadis. Jadi tiap hari dia datang kepada Muhammad minta, kemudian dia tungguin, itu, insya Allah ya, orang-orang dulu itu, ya, artinya di sini adalah bahwa dia begitu bersemangat dalam menuntut ilmu, ya, bahkan disebutkan bagaimana semangatnya, ketika ada seorang sahabat pergi jauh-jauh dari Madinah ke Syam untuk tanya satu hadis. Benar nggak hadis ini dari Rasulullah? Benar nggak hadis ini kau dengar dari Rasulullah? Hanya satu hadis saja dia berbulan-bulan untuk pergi ke Syam. Semangat dia. Hendaknya kita juga ini semangat dalam belajar. Ya kita kan baru gini aja udah teler. Belum puasa ini teler ya, pergi jauh, waduh gimana nanti ini. Harus semangat ya. Harus semangat. Apalagi masih muda. Terus yang kedua adalah kita harus banyak memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui bahwa usaha kita ini tidak akan berhasil tanpa pertolongan dari Allah. Terus yang ketiga adalah tidak boleh malas. Tidak boleh malas belajar, tidak boleh malas menelaah, tidak boleh malas mendengarkan kajian. Semua hal ini yang disebutkan dalam sudut belajar ini terangkum dalam sabda Nabi SAW, ihrish ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Ihrish ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kalian dalam hal-hal yang bermanfaat, wasta'in billah, dan meminta tolonglah kepada Allah, wala ta'jas, dan jangan lemah ketika melakukan hal itu. Tidak boleh malas. Jadi ya, tidak boleh malas. Tidak boleh malas ya. Ya. Kemudian yang keempat adalah ada penuntut guna. Hendaklah kita memprioritaskan, nomor yang keempat ya, memprioritaskan untuk mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena seperti tahu bahwa ilmu itu ilmu yang manfaat itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain, ya, ilmu-ilmu yang lain itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, ilmu yang mempunyai hubungan dengan Al-Quran dan hadis, dan ilmu itu dibutuhkan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Terus yang kedua adalah kemungkinan lain adalah ilmu itu tidak ada hubungannya dengan Al-Quran dan hadis. Sehingga ketika orang tidak mempelajarinya, nggak apa-apa juga. Gitu ya. Tapi ya, misalnya, itu yang untuk adab dan menuntut ilmu. Sebenarnya banyak, tapi karena waktu yang nggak ada. Untuk yang terakhir, kita akan memberikan sedikit nasihat ya, mungkin sekitar 5 menit, kan sebelum zuhur ya. Yang pertama adalah, hendaklah kita seorang thalabul ilmi itu rajin dalam menuntut ilmu. Datang ke majelis taklim,
seperti kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Bahkan jalan menuntut ilmu yang paling singkat menuju surga itu adalah ke majelis ta'lim. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayatkan Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan al jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan untuk jalan menuju surga. Sehingga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Hadis Arba'in, saya lupa namanya, ya, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa jalan yang paling mudah untuk menuju surga adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu, ke majelis ilmu. Terus yang kedua adalah hendaklah kita banyak membaca buku-buku, ya, mengoleksi buku, membacanya dan sebagainya. Kenapa ini didahulukan dari majelis ilmu daripada membaca buku? Sebabkan karena jangan aja baca buku aja, nggak mau pergi ke majelis taklim. Wah, apa yang disampaikan Ustadz itu sudah ada, saya sudah baca nih, ada banyak. Saya nggak usah majelis ilmu. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena belajar otodidak itu. Orang yang tidak mau datang ke majelis taklim, baca buku-buku tapi tidak mau datang dalam majelis ilmu, atau istilahnya kita otodidak, itu salahnya lebih banyak daripada benar. Karena bisa jadi dia salah dalam memahaminya. Ada hal-hal yang dia tidak ketahui, atau dia salah dalam persepsi. Makanya disebutkan bahwa orang yang belajarnya, gurunya adalah kitab, tidak mau datang ke majelis taklim, membaca aja, maka kesalahannya lebih banyak daripada benar. Terus yang ketiga adalah nasihat menuntut ilmu adalah bahwa kita itu harus banyak bertanya pada sesuatu yang kita ketahui. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, yang terkenal dengan ahli tafsir di bidang sahabat, ketika ditanya kenapa disebut dia faqih memahami Al-Quran, maka dikatakan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa dia itu lisanus su'al. Salah satunya dikatakan lisanus su'al, lisan yang selalu bertanya. Otomatis bertanya untuk tahu, bukan bertanya untuk menghindar dari kewajibannya. Seperti orang Yahudi itu, dia banyak bertanya tapi untuk menghindari kewajiban. Tapi yang maksud ini adalah banyak bertanya pada sesuatu yang kita memang ingin tahu tentang hal itu. Dan biasanya memang orang yang seperti ini nanti bagian-bagiannya pasti jadi ulama dia. Karena dia benar-benar dia belajar, dan kalau dia tidak tahu dia bertanya. Kemudian yang keempat adalah bahwa bersama dengan ustadz atau ulama, ya, jangan belajar sendiri walaupun bukunya sudah banyak. Tidak boleh. Harus kita itu punya waktu untuk hadir dalam majelis ini. Paling tidak satu kali dalam sepekan. Kita harus punya waktu untuk datang ke majelis ilmu. Sesibuk apapun kita harus menyempatkan diri untuk datang ke majelis ilmu. Ya, datang kepada ustadz yang kapabel di dalamnya. Kemudian sekarang jadi pertanyaan, sekarang banyak sekali kajian. Saya bingung ini, apalagi bersamaan. Imanullah bareng dengan Al-Fauz, bareng dengan An-Nur. Saya mau pilih yang mana ini? Pilih yang bermanfaat bagi Anda pada saat itu. Saya ini nggak ngerti tentang tohara, ya dah, saya ikut aja, ada kajian tohara di sini. Saya sudah tohara tahun lalu, ini ada kajian tafsir, saya ikutin aja dah. Seperti itu ya, manfaatnya. Nah, saya kira itu sekalian, rahimakallah ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa memotivasi adik-adik sekalian, saudara sekalian, bapak-bapak, ya. Mudah-mudahan bersemangat dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memang bermanfaat. Dan jika ada yang salah, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dari anak pribadi dan syaitan. Kita tutup ya pada sesi yang ini. Nanti kita lanjutkan ba'da zuhur. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.